Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Danusa Putra dengan NIM 12,05111101. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian. Judul yang saya ajukan di sini adalah analisis indikator tingkat keberhasilan dosen dalam mengajar terhadap prestasi mahasiswa menggunakan algoritma decision tree. Untuk pendahuluannya, eh, latar belakang yang saya ambil di sini metode kuesioner dalam pengisian evaluasi dosen oleh mahasiswa atau EDOM yang dilaksanakan setiap sebelum UTS dan UAS dinilai tidak memberikan feedback yang berguna bagi mahasiswa dan dosen untuk mengevaluasi kinerja dosen dalam mengajar. Untuk mengatasi masalah tersebut, di sini saya menggunakan salah satu algoritma klasifikasi atau classification, yaitu decision tree dalam menganalisis indikator tingkat keberhasilan dosen dalam mengajar. Artinya, setiap pertanyaan dalam kuesioner dapat diklasifikasikan menggunakan algoritma decision tree untuk memprediksi atau menemukan faktor yang berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa. Penerapan algoritma ini diharapkan mampu mengembangkan prestasi mahasiswa dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana tahapan dari algoritma decision tree ini dalam bagaimana tahapan algoritma dalam memperkirakan dan menemukan kriteria dosen yang berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa. Yang kedua, apakah indikator penilaian kinerja dosen yang berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa? Tujuannya untuk mengetahui tahapan algoritma decision tree dalam memperkirakan atau memprediksi dan menemukan kriteria dosen yang berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa. Kedua, untuk mengetahui indikator penilaian kinerja dosen yang berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa. Untuk manfaatnya, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Antara lain, yang pertama dosen. Untuk dosen ini diharapkan mampu memberikan informasi pada dosen terkait penilaian dari mahasiswa sebagai bahan evaluasi teknis maupun non-teknis dalam pembelajaran di dalam sesi perkuliahan. Untuk universitas sendiri, ya diharapkan mampu memberikan informasi kepada universitas dalam meninjau prosesi pembelajaran dan menentukan kebijakan-kebijakan dalam meningkatkan kinerja dosen dan prestasi mahasiswa. Untuk peneliti sendiri, diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada peneliti tentang penggunaan algoritma decision tree. Untuk ruang lingkupnya di sini menggunakan algoritma decision tree untuk memperkirakan dan menemukan kriteria dosen yang paling berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa. Untuk bab 2 untuk studi literaturnya, yang pertama ada data mining. Data mining sendiri merupakan cikal bakal dalam mengambil sebuah keputusan dalam suatu perusahaan atau organisasi dengan melakukan proses untuk menemukan informasi penting dalam basis data yang berukuran besar atau biasa disebut big data agar menjadi informasi. Data mining ini merupakan proses mengolah data dari data mentah dan menjadikannya sebuah informasi atau pola penting dalam meningkatkan keuntungan, memprediksi biaya pengeluaran atau bahkan kedua. Yang kedua, classification. Klasifikasi ini adalah proses mencari himpunan model-model atau fungsi yang dapat menjelaskan dan menggambarkan perbedaan kelas-kelas data agar dapat menggunakan model tersebut untuk memprediksi kelas dari suatu objek dari kelas yang belum diketahui. Yang ketiga ada decision tree. Decision tree ini adalah sebuah struktur pohon ya, di mana setiap simpul atau yang biasa disebut node-nya merepresentasikan atribut yang telah diuji. Dan akar yang merupakan struktur paling atas merepresentasikan atribut yang berpengaruh besar terhadap kelas tertentu. Nah, pada proses klasifikasi ini, nilai atribut akan diuji dengan cara mempelajari jalur dari node akar atau root sampai ke node akhir atau leaf. Baru kemudian kelas baru akan ditentukan. Untuk entropi sendiri,
Entropi ini digunakan untuk mengukur tingkat distribusi kelas pada sebuah dataset. Kedua, ada information. Selanjutnya ada information gain yang merupakan perubahan dari entropi ini yang sudah dibagi atributnya pada sebuah dataset. Jadi subset terkecil. Atau bisa disebut juga information gain ini adalah selisih antara entropi sebelum dan sesudah pembagian. Yang terakhir ada gain ratio. Dilakukan sebelum menentukan gain ratio ini, kita melakukan perhitungan split information dulu. Baru kita menentukan gain rasionya. Untuk rumus-rumusnya terdapat pada file laporan. Yang ketiga, ada metode penelitian. Yang pertama, eh, koleksi data. Data yang digunakan, yang pertama koleksi data, yang kedua variabel penelitian, dan yang ketiga adalah desain model. Untuk koleksi data, data yang digunakan pada penelitian ini adalah data mahasiswa semester 1 program studi informatika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Untuk variabel penelitiannya sendiri, berisi indikator penilaian kinerja dosen yang terdapat pada sistem informasi akademik Siakat UPNVJ. Eh, Contoh indikatornya seperti dosen menguasai materi perkuliahan, dosen mampu menjelaskan materi kuliah, dan menjawab pertanyaan mahasiswa. Dosen juga memberikan contoh atau ilustrasi pengalaman yang relevan atas materi yang diberikan. Untuk indikasi ini diukur dari parameter yang memiliki rentang antara 1 sampai 4. Untuk 1 kurang, untuk rentang 2 cukup, 3 baik, dan 4 sangat baik. Nah, untuk metode penelitian yang ketiga eh, adalah desain model. Untuk desain model, peneliti membuat pemodelan untuk memprediksi dengan algoritma decision tree seperti yang ditunjukkan pada gambar. Yang pertama, data processing. Setelah mengumpulkan data, eh, dilakukan pengecekan missing value terhadap data tersebut. Jika ditemukan nilai yang missing, dilakukan pengisian terhadap data yang kosong dengan nilai rata-rata. Selanjutnya, data dianalisa dengan menggunakan algoritma decision tree. Kemudian dilakukan pemisahan terhadap data di mana 75% data digunakan sebagai data uji dan 25% sebagai data tes. Kemudian dilakukan pengukuran performa model dengan menggunakan cross validation. Eh, Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.